Kita masuk pada pokok bahasan yang pertama, yaitu persen massa atau W per W. Di sini kita ketahui rumus persen massa sendiri adalah massa terlarut per massa larutan dikalikan dengan 100. Kita peroleh contoh soal, yaitu sebanyak 28 gram NaCl dilarutkan ke dalam 100 gram air atau H2O. Maka kadar NaCl dalam larutan tersebut adalah, kita akan bahas soal tersebut, yaitu dengan diketahuinya massa NaCl 28 gram dan massa H2O atau massa air 100 gram. Ditanyakan adalah kadar NaCl dalam larutan tersebut. Penyelesaian dengan menggunakan rumus tadi, yaitu persen NaCl sama dengan massa NaCl per massa larutan, kita kalikan dengan 100 dan kita peroleh 28 gram per 100 gram dikalikan dengan 100 dengan hasil yang diperoleh 0,28 dikali 100 sama dengan 28%. Jadi kadar air NaCl dalam larutan tersebut adalah 28%. Kita masuk pada pokok bahasan yang kedua, yaitu persen volume atau persen V per V dengan rumus persen V sama dengan V terlarut per V total dikalikan dengan 100 dengan contoh soal, yaitu sebagai berikut. Berapa persen volume larutan jika sebanyak 40 ml alkohol dilarutkan ke dalam 100 ml air? Di sini kita ketahui volume saat larutnya 40 ml atau volume dari alkohol. Volume saat larutnya sama dengan 100 ml atau dari volume air. Yang ditanya persen volume larutan tersebut. Penyelesaiannya yaitu berdasarkan rumus yang tadi, persen volume sama dengan V terlarut per V total. Terus kita substitusikan nilainya dalam rumus tersebut. Untuk 40 ml per liter ditambah 100 ml dikali 100 sehingga diperoleh nilai 40 ml per 140 dikali dengan 100 dengan hasil 28,50 ml. Jadi volume larutan tersebut adalah 28,50 ml. Kita masuk pada pokok bahasan yang selanjutnya, yaitu pokok bahasan ketiga, persen massa per volume dengan rumus persen NPV saat terlarut sama dengan massa saat terlarut per volume larutan dikalikan dengan 100%. Pokok bahasan yang keempat yaitu ppm atau parts per million. 1 ppm sama dengan massa terlarut per berat larutan dikalikan dengan 10 pangkat 3. Pokok bahasan yang kelima yaitu parts per million. 1 ppm sama dengan massa terlarut per berat larutan dikalikan dengan 10 pangkat 9. Untuk dengan pokok bahasan ini kita akan contoh soal, yaitu 1 larutan aseton mengandung 8,60 mg aseton dalam 21,4 liter larutan. Jika kerapatan larutannya 0,997 gram per cm kubik, hitung konsentrasi larutan aseton dalam A. ppm dan yang kedua yaitu ppb. Kita masuk pada penyelesaian. Untuk ppm aseton sama dengan berat aseton per berat air, kita kalikan dengan 10 pangkat 6. Berat aseton yaitu 8,60 mg sama dengan 8,60 kali 10 pangkat min 3. Berat airnya 21,4 liter dikalikan dengan 1000 ml per liter dikalikan dengan 0,997 gram per mililiter sehingga diperoleh hasil 21 kali 10 pangkat 4 gram. Untuk ppm asetonnya yaitu 8,60 kali 3 gram aseton per 21,4 kali 10 pangkat 4 gram air dikalikan 10 pangkat 6 sehingga dari perhitungan tersebut diperoleh hasil 0,42 dengan satuan ppm. Nah, untuk pembahasan yang B atau ppb aseton tersebut diperoleh berat aseton per berat air kali 10 pangkat 9 sehingga diperoleh hasil 8,60 kali 10 pangkat 3 gram aseton per 21,4 kali 10 pangkat 4 dikalikan dengan 10 pangkat 9 sehingga dari perhitungan tersebut diperoleh hasil ppb yaitu 402 dengan satuan ppb atau parts per billion. Kita masuk pada pokok bahasan berikut, yaitu molaritas dengan rumus molaritas atau M sama dengan mol saat terlarut
per volume larutan atau L sama dengan M mol zat terlarut per volume larutan atau ml. Untuk contoh soalnya yaitu berapakah molaritas 96 gram H2SO4 atau asam sulfat dengan MR 98 dalam 250 ml larutan. Penyelesaiannya kita langsung substitusi ke dalam rumus, yaitu mol H2SO4 sama dengan 9,8 dibagi 98 mol per 0,25 liter, sehingga diperoleh hasil 0,1 dikali 4 mol per liter sama dengan 4 mol per liter. Kita masuk pada pokok bahasan yang ketujuh, yaitu normalitas dengan rumus N sama dengan N per V atau N sama dengan M kali X, dengan keterangan V adalah volume larutan dan X adalah faktor ekuivalen. Untuk contoh soal pada bahasan ini yaitu hitungan normalitas larutan yang mengandung 36,75 gram H2SO4 atau asam sulfat dalam 1,5 liter larutan. MR dari asam sulfat sendiri adalah 98 gram per mol, sehingga diperoleh penyelesaian yang diketahui massa asam sulfat adalah 36,75 gram, volume pelarut adalah 1,5 liter, dan massa molekul relatif atau MR dari H2SO4 sendiri adalah 98 gram per mol. Yang ditanyakan di sini adalah normalitas, sehingga berdasarkan rumus yang diketahui, kita langsung substitusi nilai-nilai tersebut sehingga diperoleh N sama dengan 36,7 gram per 98 gram per mol dikalikan dengan 1000 per 150 dikalikan dengan 2, sehingga diperoleh hasil 0,5 dengan satuan N. Kita masuk pada pokok bahasan ke-8, yaitu molaritas dengan rumus M sama dengan N per P atau mol zat terlarut per massa pelarut dalam satuan kilogram. Di sini dengan contoh soal, dilarutkan 10 gram NaOH ke dalam 2 kg air. Massa molekul relatifnya adalah 40. Hitunglah molaritas dari larutan tersebut. Kita ketahui massa zat yaitu 10 gram dan massa zat pelarut 2 kg serta MR dari NaOH-nya adalah 40. Yang ditanyakan di sini adalah molaritasnya. Kita memperoleh penyelesaian dengan menggunakan rumus M sama dengan N per P. Tapi sebelum itu kita cari dahulu mol dari zatnya dengan rumus N sama dengan G per MR. Langsung kita substitusikan nilainya sama dengan 10 per 40 dengan hasil 0,25 mol. Lalu kita substitusikan kembali ke dalam rumus di atas, yaitu M sama dengan N per P. Ya, dengan hasil 0,25 per 2 sama dengan 0,125 dengan satuan M. Oke, kita masuk pada pokok bahasan yang ke-9. Ini juga merupakan pokok bahasan terakhir dari video ini dengan subbab fraksi mol. Di sini kita memperoleh rumus dari fraksi mol sendiri, yaitu XT sama dengan NT per NT tambah NP. Dengan keterangan dari rumus tersebut, yaitu XT sendiri adalah fraksi mol zat terlarut dan NP adalah volume mol zat pelarut, sedangkan NT adalah jumlah mol dari zat terlarut.